Sekali lagi saya diminta oleh teman-teman untuk menegaskan bahwa betapa pentingnya kiai dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya mursyid, ulama, ustadz atau apapun, syekh, maulana atau apapun, sangat penting dalam hidup kita. Sebagaimana angin juga sangat penting. Sebagaimana teletong sapi juga sangat penting. Sebagaimana seluruh alam semesta ini sangat penting. Orang belajar itu tidak hanya atau tidak terutama terletak pembelajarannya itu pada siapa atau apa yang dipelajari, tapi juga lebih penting lagi bagaimana engkau mempelajari sesuatu. Jadi bagi pembelajar yang sejati, bisa saja dia belajar kepada pohon, mendapatkan ilmu yang luar biasa dibanding ia mendengarkan orang yang pandai. Jadi siapapun Anda, kiai, ulama, mursyid atau apapun, mari kita sama-sama tidak merasa lebih hebat daripada alam, tidak merasa lebih tinggi daripada yang kita anggap bukan apa-apa. Jadi semua itu penting. Tetapi sekali lagi, kita bukan Allah, kita bukan Rasulullah. Allah selalu menganjurkan kepada kita untuk mempelajari siang dan malam, bagaimana pergantiannya, mempelajari bintang-bintang yang beredar, matahari yang diputari oleh bumi, dan bumi dikitari oleh rembulan, dan apa saja. Itu sama pentingnya dengan kita. Karena penting tidaknya sesuatu itu tidak tergantung kepada sesuatu itu sendiri, melainkan kepada bagaimana hamba Allah mempelajarinya. Meskipun hamba Allah membaca Al-Quran, tetapi kalau dia tidak memiliki mesin ilmu yang membuat dia memiliki kedalaman dan lipatan-lipatan pengetahuan terhadap segala sesuatu yang menjadi jarak antara dia dengan Allah, maka bacaan Al-Quran saya atau siapapun bisa kalah penting dengan ketika saya melihat sawah, ketika saya melihat sungai. Karena itu semua tidak tergantung kepada sungai dan Qurannya, tapi tergantung kepada cara kita mempelajarinya. Jangan lupa Quran juga dipelajari oleh banyak orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jangan lupa bahwa apapun saja bisa dimanipulasi oleh manusia. Oleh karena itu, pembelajaran itu terletak pada cara kita mempelajarinya, bukan pada pelajarannya itu sendiri. Allah mengatakan bahwa ulama itu utama, tapi jangan ulama yang mengatakan dirinya utama. Itu Allah yang mengatakan ulama itu utama, memiliki kemuliaan tertentu. Dengan sendirinya juga ustadz, kiai, mursyid dan seterusnya. Tapi jangan beliau-beliau yang mengatakan bahwa beliau itu utama. Itu haknya Allah, dan katakanlah dalam tanda petik kewajibannya Allah. Kewajiban para ulama adalah berendah hati dan tidak menunjukkan keutamaannya, melainkan membuktikan manfaatnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga akan mengikuti Allah untuk menyimpulkan bahwa mereka itu utama. Jadi siapapun saja yang sudah terlanjur dijunjung oleh masyarakat, oleh umat, menjadi pimpinannya, menjadi ulama dan kiainya, saya ajak bersama-sama untuk jangan terus kita ini lebih hebat dari Rasulullah. Jangan kita ini seolah-olah yang punya hak untuk mensyafaati mereka. Jangan seolah-olah kita punya posisi dan koordinat kosmologis dan koordinat teologis bahwa kita ini bisa mensyafaati umat, sebagaimana Rasulullah memiliki hak prerogatif yang disebut syafaat. Syafaat itu hak kolusi yang Allah ciptakan, di mana Rasulullah itu boleh menawar, boleh memintakan sesuatu yang semua Rasul dan Nabi yang lain tidak mendapatkan hak itu. Maka barang siapa ikut Rasulullah SAW, Muhammad SAW, dia memiliki peluang untuk dikurangi ketersiksaannya, azabnya, atau ditambahi pahalanya oleh hak syafaat Rasulullah SAW. Nah, kita hanya punya hak untuk menyadarkan ini kepada masyarakat, agar supaya benar-benar dia fokus kepada Allah dan Rasulullah, bukan fokus kepada kita. Kita ini boleh tidak ada,
boleh tidak dihormati orang, ataupun kalau kita punya hal-hal yang pantas dihormati orang, kita juga tidak akan meminta mereka menghormati kita. Yang bisa kita lakukan adalah bareng-bareng mereka semua mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mentaati Allah, mentaati Rasulullah, bukan mentaati kita. Dan karena kita tidak boleh bersuara melebihi Rasulullah. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Jadi mari kita berlaku sebagai orang biasa, sebagai umat biasa, sebagai hamba biasa. Kalau ternyata kita punya keistimewaan, biarlah Allah yang menilainya, atau mungkin masyarakat diilhami oleh Allah untuk menjunjung kita, tapi kita sendiri tidak menjunjung diri kita sendiri, karena yang kita junjung hanya Allah dan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.